Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan mulai untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Senang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan mendasarkan ibadah kita melalui Mazmur pasalnya yang ke-100. Mazmur pasalnya yang ke-100 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Kita akan baca untuk pergantian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mazmur pasalnya yang ke-100 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Saya akan baca itu yang ganjil dan jemaat membaca nats yang genap bersama-sama. Pujilah Allah dalam baitnya, mazmur untuk korban syukur. Bersoraklah, bersorak-soraklah bagi Tuhan. Tuhan hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah tundukkan hati kita. Dia Tuhan yang melindungi kita. Dia Tuhan yang menyinari kita dengan wajahnya. Dia Tuhan yang memberkati kita. Sebab pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih dan anugerahnya besar dan mulia oleh Yesus Kristus. Kiranya segala berkat turun atas kita, menyertai kita melalui kuasa dan persekutuan bersama Roh yang Kudus sepanjang ibadah awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. Kita bersyukur kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini. Mari kita bawa hati kita menghadap Tuhan. Kita persembahkan pujian kita semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia, yang mengaruniakan kehidupan yang indah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kami mau lebih mencari Engkau Tuhan, sebab Engkau lebih dari segala-galanya. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam
kehidupan kami Tuhan. Lebih dari segalanya kami mau memuji Engkau. Mari bersama-sama kita akan bangkit berdiri. Sebab kasih setiamu selalu baru setiap hari bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, Kau menyediakan setiap keperluan hidup kami. Kami bersyukur Kau baik. Haleluya, Kau setia Tuhan, Kau mulia. Segenap hati bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang
menyerahkan setiap apa yang menjadi bagian hidup kami kepadamu. Kau setia, kau berikan, kau sangat setia. Kau setia, kau berikan, kau setia, kau berikan. Bapa, kau setia. Kami percaya Tuhan, kau pelihara. Bapa, kau Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia. Dan kesetiaan-Mu yang tidak terbatas dan tidak terukur itulah yang membuat kami belajar untuk menjadi setia. Biarlah hari ini kami ada di tempat ini, karena kami bersyukur kami punya Tuhan yang setia. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah bawa hati dan segenap hidupmu kepada Tuhan. Sebelum kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini, marilah dengan segenap hati iman dan percaya kita akan bersama untuk mengucapkan pengakuan iman Rasul yang ada. Mari kita akan bersama untuk berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Membawa dan menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkenan membawa setiap hati kami masuk dalam hadirat Tuhan. Secara khusus pada hamba-hamba Tuhan yang melayani, bersyukur untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Heri Salaparang bersama keluarga yang ada di tengah kami. Tuhan memberkati untuk keluarga, terlebih di tengah pelayanan pada pagi hari ini dengan segala kemuliaan Tuhan. Lebih Bapak, setiap pelayan mimbar yang ambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini, pengurapan yang daripada Tuhan, Roh Kudus turun dan menyertai, memberkati, dan menjadikan mereka, Tuhan menjadi alat di tengah pekerjaan-Mu pada pagi hari ini. Terlebih setiap jemaat Tuhan diberkatilah Bapak Ibu Saudara sekalian dengan berkat yang terbaik yang datang daripada Tuhan. Turun dan menyertai saudara sekalian. Terpujilah Bapa Tuhan dalam nama Yesus. Menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Yesus. Yang siap untuk terima berkat Tuhan, kita akan bersama berkata, amin. Berkat kemuliaan bagi Dia. Haleluya. 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 Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Berapa banyak di tempat ini yang percaya bahwa kita ada di tempat ini karena anugerah Tuhan. Haleluya, kita mau katakan betapa besar lebarnya kasih Tuhan tak terbatas. Haleluya, puji Dia dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Sama-sama, begitu besar kasih Tuhan curahkan pada pagi hari ini. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu, oh yang termulia, tiada terselangi, besar dan ajaib perbuatan. Hidup
begitu besar kasih-Nya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasih-Mu, oh yang termulia, tiada terselami, dahsyat dan besar perbuatan-Nya. Haleluya. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu Tuhan, seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Hey! Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 oh. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesuslah, anugerah-Mu, anugerah-Mu selalu baru. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Haleluya. Anugerah Tuhan selalu baru, tidak pernah berkesudahan bagi hidup kita. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, puji Dia lebih lagi, bebaskan roh kita untuk memuliakan Allah kita, menari melompat bagi Tuhan. Haleluya. Oh betapa dalamnya, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh mari lebih lagi. Oh tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Betapa dalamnya, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Oh betapa Yesus Tuhan, oh betapa dalamnya, amin, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Katakan sama-sama, Yesus Tuhanku. Oh, 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 tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku. Oh, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku. Mari beri sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Kita percaya tidak ada seperti Tuhan kita. Amin. Namanya dahsyat, namanya berkuasa. Dia layak untuk ditinggikan. Haleluya. Sebab langit adalah tahta Tuhan dan bumi adalah pijakan kaki Yesus setiap kita. Haleluya. Langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah.
katakan langit adalah tahta-Mu Tuhan, penuh kemuliaan. Bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona. Oh ajaib, Kau mulia Tuhan. Engkau Raja, segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Haleluya. Tidak ada nama seperti Tuhan Yesus. Dan biarlah setiap kita yang bernafas memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Ini pujian kami Tuhan. Biarlah hati kami terus terpaut akan Engkau dan menyukakan hati-Mu Tuhan. Mari umat Tuhan lebih lagi kita akan puji Dia, sebab Dia Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan yang perkasa, amin. Kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja, Kau dahsyat. Nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Haleluya. Mari beri sorak-sorai bagi Allah kita. Puji nama Tuhan. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita percaya bahwa setiap kita mempunyai Bapa yang baik. Bapa kita, Bapa yang selalu memberikan yang terbaik untuk setiap kita. Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Mari saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita nikmati hadirat-Nya. Sebab di dalam hadirat Tuhan kita bisa bertemu muka dengan muka-Nya Allah Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Ku nikmati Engkau dalam hadirat-Mu, amin. Sebab Kaulah dambaan hidupku. Kaulah dambaan hidupku. Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih
yang mengasihi, yang sayang setiap kami Tuhan. Setiap rencana Tuhan yang Kau berikan dalam hidup kami indah pada waktunya. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Terima kasih Kau Bapa yang baik. Haleluya. Mari lebih lagi rasakan hadirat Tuhan. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Nya, rasakan kasih dan anugerah-Mu. Tuhan mengalir kuasa-Mu, mengalir penuhi setiap hati kami Tuhan dengan kasih, dengan kebaikan-Mu Bapa. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan-Ku, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu-satunya. Haleluya. Ku ingin Kau lebih. Mari bersama-sama kita akan bangkit berdiri, sembah Dia dengan segenap hati. Katakan, saat indah, saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mendengar suara-Mu Tuhan. Kami bertemu dengan Engkau secara pribadi di tempat ini Tuhan. Haleluya. Kaulah satu hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Segenap hati katakan, saat indah, saat indah. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Bersama-Mu Tuhan, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Haleluya. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Mari lebih lagi rasakan hadirat Tuhan. Saat indah bersama-Mu, kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Itu yang selalu lawat setiap kami Tuhan. Rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kami meninggikan
satu-satunya Tuhan kami. Kaulah satu, Kau satu-satunya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat terindah bersamamu, saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadiratmu. Kaulah Tuhan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih dari Kami tersungkur di hadapan-Mu, sebab perbuatan-Mu lebih daripada hidup kami sendiri. Tak terhitung berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur karena dari kehinaan Tuhan angkat kami menjadi orang yang berarti dan dimuliakan. Terima kasih untuk pagi hari yang indah. Kami ada di bait-Mu yang kudus, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebab kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalamnya ada kami dan itu berlaku juga untuk kami secara pribadi, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam bisnis usaha kami, dalam pelayanan kami. Tangan-Mu yang kuat itu menopang dan menolong kami. Terima kasih Bapak. Kami sudah memuliakan nama-Mu, tiba saatnya kami mau dengar firman-Mu. Tuhan tolong kami, tolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Segala kuasa kegelapan roh jahat dalam bentuk apapun juga coba mengintervensi kami. Ketika kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami bersehati menolak melumpuhkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk dengar firman-Mu. Haleluya, katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Salam. Mari buka Alkitab kita dari Mazmur 103. Mazmur 103 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Mazmur 103 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Mazmur 103 ayat pertama sampai ayat ke-14, firman Tuhan berbunyi demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut
dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, dan ingat bahwa kita ini debu. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Itu tema yang saudara-saudara yang terkasih diberikan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam Mazmur 103 yang kita baca dari ayat-ayat awal ini, terlihat sekali di sini bahwa bagaimana Daud menggugah dirinya untuk memuji. Bagaimana dia menggugah dirinya untuk memuji. Terus terang ibadah, karena kita sudah biasa, dari biasa itu tentu saja merupakan rutinitas, tapi dari rutinitas yang baik ini sebenarnya kadang-kadang kita menjalankan itu karena memang sudah rutin seremonial dan seterusnya. Oh saudara, Daud dia takut masuk dalam situasi dan kondisi seperti itu. Anda masih ingat jemaat yang ada di Sardis di dalam Wahyu, saudara, Wahyu pasal 2 dan pasal 3 itu bicara tentang 7 jemaat yang merupakan tipikal jemaat dari masa ke masa. Ada jemaat yang begitu kokoh, begitu kuat, dianiaya pun tetap kuat sama seperti jemaat di Smyrna. Tapi ada jemaat di Sardis yang mereka terlihat beribadah, tetapi sebenarnya mereka nggak beribadah lagi. Ini yang Daud takutkan, sehingga dia bilang sama jiwanya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Nah, kata pujilah Tuhan itu penting sekali supaya kita tahu dalam ibadah yang harus dipuji hanya Tuhan dan bukan yang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kesombongan rohani itu bisa muncul ketika seorang pendeta dielu-elukan, ketika seorang penyanyi rohani banyak diberikan tepuk tangan, ketika pemain musik dikagumi. Stage seperti ini menjadi sebuah tempat yang bisa juga membuat kita menjadi sombong rohani. Karena itu jangan pernah lupa bahwa pujian yang kita semua nyanyikan atau mainkan melalui musik atau hidup kita, semuanya harus tertuju untuk Tuhan dan tidak ada yang lain. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini penting supaya semua orang berlomba-lomba untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk mengaktualisasi diri secara berlebih-lebihan. Bukan. Sebab saudara yang terkasih, mimbar ini, stage ini, semua ruangan ini dimuliakan atau dipergunakan maksud saya untuk memuliakan Tuhan dan bukan yang lain. Kalau itu yang terjadi, maka tidak ada orang yang pamer, tidak ada orang yang pengen dirinya hebat dan seterusnya. Karena kembali lagi segala sesuatu itu harus tertuju untuk memuliakan Tuhan dan bukan yang lain. Kalau ini yang terjadi, maka gereja menjadi alat tempat untuk orang melihat Tuhan, bukan untuk saing-saingan. Gereja kalian payah, kalau nyanyinya banyak duduk. Gereja kalian payah, kalau nyanyinya banyak berdiri. Kalau gereja kalian dikit-dikit duduk, dikit-dikit berdiri, dikit duduk, dikit-dikit berdiri. Ku mau di sana, waktu gereja bangkit. Ku mau di sana. Lalu ada yang berkata, ku mau tetap di sini. Lalu ada lagu yang berkata, di mana saja ku puji. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketika konsep kita mengiringi Tuhan adalah untuk memuliakan Tuhan, maka sebenarnya kita ini udah harusnya habis. Semua yang namanya ego, semua yang namanya kesombongan, semua yang namanya bangga diri harusnya sudah selesai. Saudara, zaman sekarang kalau Anda mau masuk televisi, yang pertama Anda betul-betul hebat, yang kedua Anda betul-betul gak waras. Pasti masuk TV, saudara-saudara yang terkasih disorot. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, saya mau bilang, anak-anak Tuhan waras di dalam Tuhan dan terus memuliakan Tuhan, jauh daripada memuliakan diri sendiri, organisasi dan apapun juga. Karena itu saudara-saudara, Daud berkata, pujilah Tuhan. Kepada siapa? Jiwaku pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Saudara, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, gak boleh hanya asal-asalan. Karena itu dia perintah jiwa dan batinnya, pujilah Tuhan. Semua keberadaan kita harus diarahkan untuk memuliakan akan Tuhan.
Kalau saya seminar pujian, saudara-saudara yang terkasih, ada dua hal yang paling penting yang orang berkata praise and worship. Apa itu praise, apa itu worship? Worship itu berkenan dengan siapa adanya Tuhan. Kalau kita kenal siapa adanya Tuhan, maka penyembahan kita mau lagu pelan, mau lagu cepat, kita bisa menyembah Tuhan. Karena apa? Kita tahu siapa itu Tuhan. Karena itu orang yang melayani Tuhan, dia mesti lahir baru sama seperti Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Sebab pengetahuan manusia terbatas, tetapi ketika ada Roh Allah yang masuk di dalam hidupnya, konsep berpikirnya menjadi berbeda. Sehingga saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita menyembah Dia karena berkenan dengan siapa adanya Dia. Dia Maha Kasih, Dia Maha Tahu, Dia Maha Kuasa, Dia Maha Hadir. Semua kemahakuasaan, kemahadiran, kemahatahuan dari Allah itu membuat kita selalu mau menyembah Dia. Karena luar biasa. Tetapi yang kedua, apa itu praise? Praise itu berkenan dengan apa perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kalau Anda mengalami perbuatan Tuhan, Anda tidak mau berhenti untuk saudara-saudara yang terkasih, untuk tidak memuji Tuhan. Anda mau terus menerus memuliakan Dia, memuji Dia. Karena perbuatannya Dia dahsyat dalam hidup saudara dan saya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dua hal itu membuat harusnya jiwa dan batin kita memuliakan Tuhan dengan segenap jiwa dan batin kita. Semua orang berlomba-lomba untuk memuliakan Allah. Saudara yang terkasih, nggak usah disuruh-suruh. Kadang-kadang di gereja barangkali nggak usah disuruh berdiri, orang berdiri sendiri, saudara. Karena apa? Rasa kagum terhadap perbuatan Tuhan di dalam hidup. Kalau semua orang sudah begitu, saudara, gereja nggak usah disuruh-suruh, gembala nggak usah besuk, datang sendiri. Karena apa? Ingat semua perbuatan Tuhan. Saya bisa main musik karena Tuhan, saya bisa nyanyi karena Tuhan, saya bisa khotbah karena Tuhan, saya bisa melayani karena Tuhan. Dan perbuatan Tuhan mengangkat saya dari hidup yang sia-sia menjadi hidup yang berarti. Sehingga saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lakukan semua dengan sepenuh hati. Orang kalau sungguh-sungguh, saudara yang terkasih, beda nyanyinya, main musiknya, khotbahnya, pelayanannya beda. Saya beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu pergi ke Pak Abepura. Abepura itu di Papua sana. Saya diundang oleh sebuah gereja GBI. Gembala sidangnya orang Manado, ibu gembalanya orang Batak. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, waktu selesai ibadah, saudara-saudara, waktu kita lagi makan, lalu ibu gembalanya datang menghampiri saya duduk. Pak, saya mau ngobrol Pak. Oh boleh. Lalu saya bilang, kenapa Bu? Pak, saya ini kan suka nyanyi Pak. Tapi memang saya nggak bisa baca not. Nah terus kenapa? Itu jemaat bilang, ibu mah cuma pintar nyanyi, nggak pintar baca not. Jadi gimana Pak? Kata, oh nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu. Ibu nyanyi aja. Semua nyanyian yang ibu nyanyikan itu not. Ada notnya. Lalu dia bilang, terus bagaimana? Ya sudah nggak apa-apa. Kalau saya nggak bisa baca not, ya udah pelan-pelan aja belajar. Pokoknya begini, saran saya, ibu nyanyi aja, nanti jemaat yang baca not. Jadi sama-sama punya tugas. Dia bilang, oh ya kalau begitu saya mau nyanyi terus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada orang mungkin nggak bisa baca not, tapi nyanyinya bagus. Ada. Oh kalau saya kasih tahu Anda, seorang pemusik terkenal di Indonesia ini pintar banget main. Tapi kalau Anda tulis, ya itu saya, karena saya dulu pernah bimbing bersama-sama dengan seorang teman pelayanan artis, dan yang main itu namanya Rita Silalahi. Saudara, dia dari sebuah sekolah yang terkenal, sekolah musik di Amerika, dan kalau main itu dia pakai not balok. Nah ada satu yang namanya Hari Anggoman, nggak bisa baca not balok, saudara yang terkasih. Tapi dia suruh Rita main ya, lu main pakai not balok. Begitu dia main, habis main Hari Anggoman main, Rita jadi bingung, wih itu akord apa itu katanya. Nggak bisa baca not tapi jenius banget kalau main. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu dia kena COVID, Hari Anggoman. Saya telepon dia, saya bilang, Bung tenang Bung, sukacita terus Bung, nyanyi terus Bung. Iya, dia kan ada sakit gula kan, jadi agak sedikit takut. Saya telepon, saya doakan. Saudara sekarang udah sembuh, udah pulang. Padahal kita ada mau bikin satu konten YouTube sama dia, sama beberapa teman penyanyi. Tapi saya mau bilang begini, mungkin kita sederhana, kita biasa. Tapi kalau Anda lakukan itu dengan segenap jiwamu, dengan segenap batinmu, diberkati sama Tuhan. Iya saudara yang terkasih, karena itu dalam pelayanan kesungguhan itu penting. Habis-habisan, Paulus pernah berkata begini, kalau saya kelihatan sudah gila, itu karena untuk Tuhan.
Artinya saudara-saudara yang terkasih, dia tidak pikirkan dirinya, dia pikirkan adalah untuk memuliakan akan Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa nyanyi dengan segenap batin kita, dengan segenap jiwa kita. Maka jangan lupa, sekali lagi, ini perbuatan Tuhan. Pujilah Tuhan, ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala apa? Kebaikannya. Saya percaya kalau setiap orang dikasih kesempatan untuk bersaksi, maka hari ini kita akan dengar, saudara yang terkasih, ada festival kasih Tuhan yang disampaikan oleh tiap-tiap orang. Betapa Tuhan itu, dia dahsyat, luar biasa. Mertua saya, bapak dari istri saya bukan orang Kristen sebelumnya. Orang asli orang Sunda, campuran Banten dan Subang. Garis keras, saudara-saudara yang terkasih. Tapi ketika Tuhan jamah dia, hidupnya berbeda sekali. Tiap hari dia nyanyi, tiap hari baca Alkitab, tiap hari nyanyi, tiap minggu masih puasa, saudara yang terkasih 1 sampai 2 hari. Saudara-saudara, luar biasa sukacitanya. Waktu dia dikeluarkan dari orang yang akan mewarisi harta mereka, saudara, harta yang menjadi bagiannya dari orang tua mereka, dia kemudian dikeluarkan karena dia memilih Yesus. Lalu dia bilang begini, enggak apa-apa, saya enggak dikasih harta enggak apa-apa, tetapi yang penting Yesus, dia tetap menjadi milik saya. Haleluya saudara. Betapa luar biasa perbuatan Tuhan dalam hidup saudara. Satu kali saudara, seorang pemuda siap mau bunuh diri. Saudara, dia ambil baygon untuk mau minum. Karena kakaknya cukup disiplin. Dan dia pikir kakaknya galak, padahal kakaknya lakukan itu untuk kebaikannya. Lalu si anak muda ini, dia ambil baygon, saudara yang terkasih. Dan dia mau minum baygon itu. Tapi dia takut mati. Lalu supaya tidak gengsi, baygon itu dibuang dan hanya sedikit diusap di mulutnya. Dan kakak perempuannya kaget karena bunyi baygon. Dulu kan kalau minum cepat mati, kalau sekarang agak setengah mati aja. Dulu langsung mati, saudara yang terkasih. Jadi begitu dibuang, saudara, baunya kemana-mana, kan rumah kecil di Tanjung Priuk, cuma 1 kamar. Jadi saudara, ini anak muda buang, lalu kemudian dia pura-pura tidur, lalu buka mata, dia tahu kakaknya sebentar akan keluar, lihat dia. Dan begitu kakaknya keluar, cium ada baygon dekat mulutnya, kakaknya teriak-teriak, lalu panggil seorang marinir datang untuk bawa. Lalu anak muda itu bilang sama marinir itu, enggak, saya cuma main-main, cuma gosok di mulut aja. Anak muda itu yang sedang berdiri di hadapan saudara dan saya hari ini. Saudara, saya pernah mau bunuh diri dulu saudara. Karena saudara, hidup yang menurut saya kakak saya begitu galak. Padahal sekarang baru saya tahu disiplin dari kakak saya yang membuat saya kuat menghadapi hidup ini. Kadang-kadang kita hidup ini gak mau didisiplin. Maaf ya, orang seniman ini ya, orang nyanyi, orang main musik biasanya sangat sensitif. Karena saudara yang terkasih, biasanya perasaannya mesti kuat. Orang kalau main musik, orang kalau nyanyi, kalau perasaannya nggak kuat, nggak dapat jiwanya. Orang bilang gitu. Tetapi saya selalu punya kartu nama yang saya tulis begini: Heart and Art for God. Bukan art for art, tapi heart and art for God. Hati dan seni untuk Tuhan. Ada banyak orang suka tersinggung sekarang ini. Kalau gembalanya nasihati tidak mau terima, pindah gereja lain. Akhirnya saudara yang terkasih masuk di GKJ, gereja keliling Jawa, atau gereja keliling Jakarta, atau ke GKI, gereja keliling Indonesia. Saudara setia di sebuah tempat, karena kesetiaan itu selalu ada penghargaan dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya sampai sekarang ada di sebuah gereja dan saya di gereja itu. Dan saya terus sebagai anggota, walaupun jarang masuk lagi di gereja itu karena pelayanan, pergi-pergi pelayanan. Tapi saya nggak pernah cabut keanggotaan saya untuk pindah gereja lain. Karena bagi saya, di mana gereja itu masih memberitakan akan Yesus, maka di situ perkenanan Tuhan tetap ada. Saudara yang terkasih, ingat semua kebaikan Tuhan. Lalu dikatakan, saudara yang terkasih, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, ya, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia mengampuni segala kesalahanmu. Enggak patut kita terima segala kesalahan. Pengampunan dari Tuhan untuk segala kesalahan kita. Terlalu banyak daftar dosa yang kalau kita mau daftarkan. Tetapi Allah dengan kasih-Nya melalui anaknya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Cuma 1 loh, saudara yang terkasih. Saya ingat sebuah cerita. Waktu krisis tahun 97. Puncaknya 98. Di Surabaya. Ada sebuah cerita yang agak lucu. Saudara-saudara yang terkasih.
Di sebuah keluarga itu, saudara, mereka keluarga ini suami istri, mereka punya 3 orang anak. Lalu satu kali terjadi perundingan di meja ruangan resmi, yaitu di tempat tidur. Suami istri kalau berunding di tempat tidur itu kan paling mantap itu, saudara. Lalu kemudian sang istri berkata kepada sang suami, dia bilang, "Papa, kita tidak punya apa-apa lagi untuk dimakan." Lalu suami berkata, "Itu kan bisa dijual." "Oh, sudah dijual." "Yang itu bisa dijual." "Oh, sudah dijual juga." Jadi kita nggak punya apa-apa. Mereka punya anak yang besar laki-laki, anak yang kedua perempuan, anak yang ketiga laki-laki. Lalu sang suami tidak tahu mereka berdua ngobrol dapat ide dari mana, dan mereka mengusulkan bagaimana kita jual salah satu anak kita. Anak mana yang mau dijual? Saudara yang terkasih, itu pertanyaannya. Lalu sang istri berkata, "Bagaimana kalau anak yang sulung aja? Kan kita masih punya anak bungsu laki-laki." "Oh, nggak bisa," kata papa, "anak sulung itu persis papa sifatnya. Itu ahli waris. Itu mewarisi nanti semua yang papa percayakan untuk pegang usaha bapak atau semua pemikiran bapak." Lalu sang suami berkata, "Kalau begitu bagaimana kalau anak yang kedua yang perempuan? Toh kita punya 2 anak laki-laki, kalau mereka menikah kita dapat 2 anak perempuan lagi." Lalu sang istri berkata, "Oh, nggak bisa. Papa lihat gak anak kita yang perempuan itu persis mama waktu SMA. Waktu rambut mama jatuh ke depan, mama sibahkan ke belakang. Papa jatuh cinta dengan mama. Jadi nggak mungkin kita jual anak yang kedua." Lalu kemudian mereka bilang, "Kalau begitu anak yang ketiga." Dua-duanya berkata, "Nggak akan. Itu anak bungsu, anak yang paling dekat dengan kedua orang tuanya." Lalu mereka memutuskan, kalaupun kita nggak makan apa-apa, kita tidak akan pernah jual salah satu dari anak kita. Saudara yang terkasih, Allah Bapa punya satu-satunya anak, tapi dia beri dan korbankan anaknya untuk saudara dan saya. Sebuah pengorbanan yang luar biasa. Tetapi mengapa Bapa di surga melakukan itu? Karena dia sayang sama saudara dan saya. Nah, dengar, kalau anaknya sendiri dikorbankan, apatah lagi hal-hal baik yang lain. Tuhan tidak pernah tahan-tahan. Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Sangat mengasihi, karena itu dulu saya minder. Dulu teman-teman saya di SMA, teman-teman orang Batak suka bilang begini sama saya, "Ah, Henry, kau sudah pendek, hitam, hidup lagi." Dalam banget itu, saudara. Dalam banget. Tetapi begitu saya percaya Yesus, begitu saya kenal Tuhan dan saya tahu siapa diri saya di dalam Tuhan, saya nggak pernah minder. Orang mau bilang apa saja. Orang bilang saya hitam, saya enggak hitam. Cuma ada beberapa terlalu putih aja, jadi saya terlihat hitam. Bapak pendek, saya enggak pendek, tapi ada beberapa terlalu tinggi aja, saya kelihatan pendek. Saudara yang terkasih, ketika kita tahu perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita, Dia, saudara-saudara yang terkasih, mengampuni segala kesalahan kita. Kesalahan-kesalahan di masa lalu atau masa depan. Dan kalau kita punya salah, datang minta ampun sama Tuhan. Dia akan mengampuni kita untuk kita melihat begitu dahsyatnya saudara kasih Tuhan kepada kita, sehingga yang ada kita terus bersungguh dan memuji dan memuliakan Dia. Saudara, karena apa? Begitu baik Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, lalu dikatakan Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Harusnya kita ini sedang menuju kebinasaan. Karena apa? Dosa, penjajahan dosa, ikatan dosa membuat saudara dan saya tidak bisa bebas. Kita sedang menuju kepada kebinasaan, tapi Dia menebus kita, Dia angkat kita dari sana. Sesuatu yang begitu luar biasa. Di sebuah pengadilan zaman dulu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sebuah pengadilan, gedung pengadilan, di depannya ada sebuah lonceng besar dan ada anak lonceng yang kecil. Mungkin saudara nggak terbiasa, kalau di daerah Maluku selalu ada lonceng-lonceng besar dan anak lonceng yang kecil untuk memukul lonceng yang besar itu. Biasanya ditarik dari bawah, kalau lonceng itu berbunyi ada namanya lonceng pertama, kedua, dan kalau mau lonceng ketiga ibadah dimulai di Maluku. Makanya Anda dengar ada satu lagu yang dikarang oleh Talita Dodo dan suaminya, "Lonceng gereja subah bunyi gandonge." Itu dari kebiasaan di sana. Nah, seorang anak muda didakwa dia membunuh, dan anak muda itu kemudian hukumannya adalah hukuman mati. Dan hukuman itu sah atau tidak kalau lonceng itu berbunyi. Dari ketika saudara yang terkasih, hakim sudah memutuskan secara sah bahwa dia akan dihukum mati, tetapi sah diputuskan untuk hukuman mati, tapi sah tidaknya hukuman itu kalau lonceng itu berbunyi. Dan ketika hakim mengetok palunya dan
lonceng itu dibunyikan, lonceng itu tidak berbunyi. Dan kalau lonceng itu tidak berbunyi, maka hukuman itu dibatalkan. Dan kemudian begitu ditunggu lonceng tidak berbunyi, saudara-saudara yang terkasih, dan akhirnya hakim memutuskan bahwa pemuda ini dibebaskan. Saudara yang terkasih, pemuda itu nggak tahan, dia lari ke belakang dan dia naik ke atas. Alangkah kagetnya dia, karena ibunya yang umurnya hampir 70 tahun itu, yang kurus itu sedang berdarah karena memeluk anak lonceng yang cukup besar bagi ibu itu. Dan kemudian saudara yang terkasih, dia kebentur saudara kepalanya di lonceng besar itu, sehingga kepalanya berdarah. Dipeluk ibunya saudara yang terkasih. Dan ibunya kemudian dengan lemas turun, akhirnya meninggal. Kenapa ibu lakukan itu? Karena dia sayang sama anaknya. Kenapa Yesus Kristus melakukan itu di atas kayu salib? Karena dia sayang sama saudara dan saya. Patut kita memberikan hidup kita yang paling baik untuk memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Wow, lengkap sekali saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dia telah mengampuni dosa kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahkan dia juga menyembuhkan kita. Saudara-saudara, karena apa? Kesembuhan dari penyakit jasmani itu gampang, tapi penyakit jiwa itu saudara-saudara yang terkasih, itu yang luar biasa. Di Jakarta, menurut survei, saudara yang terkasih, hampir 80% orang sakit jiwa. Nah, sakit jiwanya itu tingkatannya itu ada yang berat tapi ada yang ringan. Dan kenapa saudara? Kota yang begitu sibuk, saudara-saudara yang terkasih. Negara di dunia beberapa tahun yang lalu dicatat sebagai negara yang paling banyak bunuh diri adalah Jepang dan Jerman. Padahal kalau saudara tahu negara itu cukup makmur secara finansial, saudara yang terkasih. Tapi kenapa demikian? Jiwa kosong. Makanya filsuf besar yang namanya Pascal itu bilang, kalau di dalam diri manusia ada sebuah kekosongan, dan kekosongan itu dia coba isi dengan harta benda, dengan ilmu pengetahuan, tapi kekosongan itu tetap tinggal kekosongan. Sampai satu ketika dia bertemu dengan Sang Pencipta, yaitu Yesus Kristus, baru kekosongan itu bisa terisi. Betapa indahnya saudara yang terkasih, Yesus menebus kita dari lubang kubur, dan dia menyembuhkan kita dari penyakit-penyakit jiwa, yang saudara-saudara yang terkasih memberikan kita kemerdekaan, sukacita yang abadi. Saya nggak tahu Anda nonton nggak, tadi pagi saya bangun jam 4, berdoa baca Alkitab, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya lihat ada di grup kami ada satu teman yang kasih masuk di situ, ada banjir yang masuk, airnya luar biasa deras, tapi dia nyanyi lagu rohani, lagu Batak. Dia nyanyi, wah luar biasa ya. Wah, seperti nggak terjadi apa-apa saudara, nggak terjadi apa-apa, seperti padahal air masuk terus, dan masuknya bukan setetes, deras banget saudara, deras sekali saudara. Itu kalau orang hitam di situ jadi putih, saking deras airnya saudara yang terkasih. Itu luar biasa, tapi dia nyanyi, mau bikin apa lagi? Pintu dibuka, sebab kalau pintu ditutup pasti jebol saudara-saudara yang terkasih. Jadi pintu dibuka, jadi airnya bebas keluar masuk di sana, masuk di situ di pintu itu. Artinya apa saudara? Menghadapi segala sesuatu, Bapak Ibu yang terkasih, kalau ada ketenangan dari Tuhan, itu luar biasa. Siapa yang gak kena COVID? Saudara sudah banyak sekali yang kena. Pak Didi juga beberapa waktu yang lalu katanya saya dengar ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi tenang. Kakak saya kena dan meninggal, saudara-saudara yang terkasih. Saya nggak tahu itu COVID benaran apa enggak. Karena kadang-kadang penjelasannya juga nggak clear menurut saya. Kadang-kadang saya pertanyakan itu, saudara yang terkasih. Tapi gini, kalau Tuhan memang panggil kita, pasti sudah waktunya Tuhan panggil kita. Kalau belum, berarti itu bekerja. Selama kita hidup di dunia, bekerja untuk memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ambil setiap kesempatan dalam pelayanan, saudara-saudara yang terkasih, untuk kita menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Karena yang penting itu bukan kitanya sebenarnya, Dia yang memakai kita. Tongkat Musa itu adalah tongkat yang biasa saudara, tapi karena di tangan Allah menjadi luar biasa saudara yang terkasih. Petrus itu hampir tenggelam, kalau bukan Yesus bilang ayo jalan lagi sini. Saudara yang terkasih, Tuhan yang menyertai kita itu yang luar biasa, bukan kitanya. Kalau kita tahu itu, nggak ada orang yang sombong, nggak ada. Ada 3 anak pendeta berdebat. Anak pendeta pertama berkata, Bapak saya kalau khotbah mantap sekali. Anak pendeta yang kedua berkata, Bapak saya khotbah lebih hebat lagi. Kalau dia khotbah tanpa pikir. Anak pendeta yang ketiga berkata, Bapak saya lebih hebat lagi kalau khotbah. Bukan saja tanpa tanpa catatan, yang kedua bilang tanpa catatan. Tapi yang ketiga berkata, anak pendeta Bapak saya lebih hebat lagi karena dia khotbah bukan saja tanpa catatan, tanpa pikir dia khotbah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menyombongkan diri di dalam anak-anak Tuhan
adalah ndak patut sama sekali. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Lalu kemudian ayat yang ke-8 berkata begini. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tuhan itu adalah penyayang, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dia penyayang, panjang sabar, luar biasa kesabarannya dia itu tidak mungkin terjadi kalau dia tidak berlimpah dengan kasih setianya. Kesabaran yang gak mungkin terjadi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau tidak berlimpah yang namanya kasih setianya. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat menyayangi saudara. Bahkan dia menyelamatkan kita bukan saja dari saudara kehidupan kita yang sia-sia, tapi dari musuh-musuh kita juga. Tuhan itu siap untuk menolong dan menyelamatkan kita. Tahun 85 saya pernah pergi ke Papua. Pertama kali saya pergi ke Papua bersama dengan seorang pendeta, dosen kami di Jogja dan istrinya. Dan kami dengar sebuah cerita di sana yang luar biasa, saudara-saudara yang terkasih, menggambarkan penyertaan Tuhan itu. Waktu kami ke daerah Agats, Agats itu kalau Anda tahu ada patung Asmat, nah ibu kotanya Agats namanya. Lalu kalau Anda lihat di bandara di Jakarta ada patung-patung Asmat itu ibu kotanya di sana, saudara-saudara yang terkasih, di daerah Asmat itu di Papua sana. Bapak, jadi kita mendarat itu pakai pesawat tapi di air. Pakai pesawat. Ini rawa semua tempatnya. Kalau orang main bola, bolanya bisa hilang karena becek lumpur sekali, saudara yang terkasih. Agats ibu kota, sekarang sudah kabupaten. Nah, di satu tempat, saudara-saudara yang terkasih, namanya di satu daerah itu belum ada tempat ibadah di beberapa dusun kecil. Lalu hadirlah 2 orang suster dari Amerika. Lalu mengajak seorang bapak hamba Tuhan dari Papua, orang asli Papua, asli Merauke. Mereka diterbangkan dengan helikopter mendarat di tempat itu. Sukunya namanya suku Dani. Kalau saudara tahu suku Dani itu adalah suku orang-orang Papua yang paling besar. Kalau mengikuti dasa lomba, 10 lomba yang diikuti oleh satu orang, itu namanya suku Dani. Tinggi-tinggi, besar-besar. Lalu ketika mereka mendarat di desa itu, saudara yang terkasih, atau di hutan itu tepatnya, saudara karena rumahnya berjauhan, lalu helikopter itu kemudian pergi, terbang lagi dan tinggallah 2 suster dengan pendeta hamba Tuhan orang Papua ini. Nah, ketika mereka mendarat, mereka agak haus lalu mereka minum. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika mereka mendarat, enggak lama kemudian ada orang-orang kampung itu, suku Dani itu, mereka keluar dengan tombak, dengan parang, dengan panah. Lalu kemudian ibu-ibu itu membuat api besar dan mereka taruh wajan yang berisi air. Lalu rempah-rempah di sekitar situ, saudara, ditaruh di atas wajan itu. Lalu mereka mulai keliling mengitari akan Bapak ini, saudara. Ada yang pegang di sini, ada yang pegang di betis dan lain seterusnya. Ternyata yang megang itu adalah ini bagian saya, katanya, ini bagian saya. Ternyata Bapak ini sadar dia mau dibunuh. Saudara, lalu dia bilang begini sama Tuhan, Tuhan, terima kasih kalau Engkau memberikan kesempatan saya sampai saat ini. Dan kalau sebentar lagi Tuhan saya akan mati, saya menyerahkan roh dan jiwa saya, tubuh dan jiwa saya kepada Tuhan. Lalu saudara yang terkasih, doanya kemudian dilanjutkan. Ini ada sekitar 6-7 orang yang tadi orang besar-besar. Pendeta ini gak terlalu besar, saudara yang terkasih. Lalu doanya dilanjutkan begini. Tetapi kalau Tuhan mau memakai saya, dalam nama Yesus lepaskan saya. Lalu 7 orang besar-besar itu terlempar. Lalu mereka kaget, mereka mundur. Karena ini berarti orang kuat sekali. 1 orang aja tahan dia, Bapak ini lebih kecil, nggak berdaya. Ini 7 orang terlempar semua. Lalu mereka mulai masuk lagi ke hutan, saudara yang terkasih. Nggak lama helikopter itu lewat, lalu 2 suster ini melambaikan sehelai kain, saudara yang terkasih, masing-masing melambaikan sehelai kain. Lalu kemudian helikopter itu turun dan mereka pulang. Waktu mereka pulang, saudara yang terkasih, mereka cerita semua. Wah, pilotnya juga kaget. Lalu mereka cerita dan akhirnya mereka kumpul. Tiap malam mereka berdoa, mereka bersaksi. Bapak ini bersaksi dengan suster ini. Lalu mereka berkata, berarti kalau saya belum mati, kesimpulannya, kata pendeta ini dan semua, Tuhan mau memakai kita. Kita balik lagi ke sana. Mereka berdoa kira-kira 3 bulan mereka balik lagi. Dan 3 bulan ketika mendarat, helikopter mendarat itu dan mereka balik lagi, pemandangan yang sama muncul. Ketika helikopter itu pergi, orang-orang itu datang lagi dengan pedang, dengan tombak, saudara yang terkasih, dengan panah. Tapi kemudian tidak ada lagi wajan di atas api perapian itu. Tombak itu kemudian dipatahkan. Panahnya kemudian dibuang. Goloknya kemudian juga dibuang.
Rupanya hari itu mereka ingin jadi saudara. Kemudian berdirilah 2 pos PI di tempat itu. Saudara, ada banyak orang yang memusuhi kita. Tapi Allah kita, saya percaya dia tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dia pasti menyelamatkan kita. Iya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, menunda untuk menghukum, memberi waktu kita untuk bertobat. Itu maksudnya saudara yang terkasih. Dia tidak selalu menuntut dan tidak untuk selama-lamanya. Ia mendendam. Dia, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk saudara-saudara yang terkasih, saudara dan saya tidak diberi kesempatan untuk saudara dan saya bertobat. Ia tidak selalu ia menuntut. Ayat 9, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Saudara, enggak berlama-lama dia. Saya masih ingat waktu saya baru menikah dengan istri saya, tahun pertama, tahun kedua, kami belum punya anak, kami punya anak baru tahun ketiga. Dan satu kali kita berselisih, mama kalau masih ingat, kalau udah lupa lebih bagus, ya gitu ya. Kita berselisih, lalu kemudian di tempat tidur saya memutuskan untuk keluar. Saya nggak mau tidur di kamar, saya tidur di sofa. Ini penyakit pengantin baru, sudah lewat 1 bulan biasanya begitu saudara. Karena dulu pacaran semuanya tersembunyi, rahasia. Begitu udah menikah baru tahu borok masing-masing saudara-saudara yang terkasih. Lalu begitu saudara, saya tidur di luar, tapi nyamuk di luar. Saya mau masuk gengsi, istri saya mau panggil saya juga gengsi dia. Tapi saya pukul kiri kanan. Saya dengar di dalam istri saya juga tempat tidurnya bunyi. Itu berarti dia juga belum tidur saudara. Jadi saya pukul nyamuk di kaki, di tangan semua. Tapi gak lama istri saya bangun. Tapi biasa sama-sama gengsi nih. Saya tahu disuruh masuk saudara. Jadi kemudian saya masuk. Gak lama-lama saudara yang terkasih. Tuhan lebih daripada itu. Dia gak lama marahnya, dendam, gak pernah dendam. Aduh Bapak Ibu yang terkasih, karena itu kalau kita belajar tentang sifatnya Tuhan, mengenal dia melalui kebenaran firman-Nya, melalui saudara yang terkasih pujian yang kita nyanyikan, melalui firman Tuhan yang kita dengar. Dahsyat banget Tuhan. Luar biasa saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu dikatakan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dia tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Ada hukum Taurat yang berkata mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi Yesus saudara-saudara yang terkasih, merenovasinya, memperbaharuinya dengan wujud kasih yang luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih, tidak dilakukan kepada kita setimpal dengan dosa kita. Tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan. Ada banyak kesalahan dan banyak dosa yang harusnya membuat saudara yang terkasih, saudara dan saya enggak ada di sini. Tapi karena kasihnya sejauh timur dari barat. Ayat 11, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia. Kasih setianya. Tidak ada orang yang bisa mengklaim saudara yang terkasih akan kebaikannya saudara kepada Allah dibandingkan dengan kasih daripada Allah. Karena semua kebaikan-kebaikan kita dibandingkan dengan keberadaan Allah, nggak ada apa-apanya. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Lalu dikatakan sejauh timur dari barat demikian dijauhkan daripada kita. Saudara-saudara, sebuah kondisi jarak yang jauh, dijauhkan kepada kita segala pelanggaran kita saudara yang terkasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, kita masuk atau lihat ini kata yang luar biasa. Puncaknya kemudian dibilang begini. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang apa? Takut akan dia. Perhatikan. Takut akan dia. Jadi dari sisi Tuhan dia sayang kepada kita. Tapi dari saudara dan saya punya tanggung jawab untuk hormat dan takut sama Tuhan. Jangan sampai saudara kita ekstrim di satu sisi dan bicara saja tentang kasih Tuhan, tapi kita tidak bicara tentang tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah ditebus. Tanggung jawab saudara dan saya adalah takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, dengar-dengaran akan Tuhan. Kita ini adalah domba-domba dan domba itu binatang yang sangat lemah. Kita butuh gembala. Gembala membimbing, menolong, mengarahkan saudara yang terkasih hidup kita. Mari hidup takut dan hormat sama Tuhan. Karena itu akan menjauhkan kita dari banyak kesalahan. Ketika kita hormat takut akan Tuhan, maka yang terjadi adalah ketenangan di dalam hidup. Dan ketenangan di dalam hidup membuat kita produktif dalam melakukan banyak hal. Saudara, orang yang tenang itu luar biasa saudara yang terkasih.
Orang yang tenang itu saudara-saudara yang terkasih, dia bagaikan melebihi seorang pahlawan. Orang yang sungguh-sungguh berserah sama Tuhan. Bapak Ibu, seperti apa sih saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan? Bapak yang sayang kepada anaknya. Seperti apa Bapak yang sayang kepada anaknya? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita semua adalah bapak-bapak yang kita tahu. Kita sayang kepada anak-anak kita. Kita berbuat baik kepada mereka bila mana ada kesempatan. Allah adalah Bapa bagi orang yang takut akan Dia. Dan mengakui mereka sebagai anak-anaknya. Ia bersikap lemah lembut terhadap mereka seperti seorang bapa. Seorang bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Saudara yang terkasih yang lemah dalam pengetahuan. Dan mengajari mereka sayang kepada mereka waktu mereka membangkang. Bersabar menghadapi mereka. Ia sayang kepada mereka ketika mereka sakit dan menghibur mereka. Saudara pasti tahu cerita di dalam saudara-saudara yang terkasih Lukas pasal yang ke-15. Lukas tentang anak yang terhilang. Nanti di sana dibicara sebelumnya ada domba yang hilang, ada dirham yang hilang. Tapi anak yang terhilang itu sebenarnya diberikan judul, tapi ada orang juga yang memberikan judul kasih bapa. Saudara tahu anak ini menghina bapaknya. Menurut adat orang Yahudi, saudara, kalau bapaknya masih hidup dilarang keras untuk meminta warisan kan? Saya kira banyak kita juga agak sedikit ini kalau masih hidup lalu kemudian sudah minta warisan. Oh saudara yang terkasih, tetapi anaknya dia mau pergi. Dia mau tinggalkan rumahnya. Dia bilang sama bapaknya, berikan hartanya menjadi hakku. Aku akan pergi, aku bosan di rumah ini. Terlalu banyak peraturan. Lebih baik aku pergi, aku sudah besar. Aku berhak memutuskan diriku sendiri. Lalu dia pergi, apa yang terjadi? Waktu dia pergi dia foya-foya di tempat yang lebih ramai. Kalau dia di Ungaran maka dia akan ke Semarang. Kalau dia tinggal di Semarang dia ke Jakarta. Kalau di Jakarta dia ke Singapura. Ke Singapura barangkali dia ke Hong Kong dan seterusnya. Tempat yang lebih ramai, tapi dengar baik-baik. Tempat yang lebih ramai tidak otomatis membuat hidup lebih tenang. Itulah sebabnya kalau saudara membaca, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, uang dolarnya Amerika ada tulisan yang indah sekali. Dalam sejarah saudara, orang-orang Eropa yang lari ke Amerika Utara berbeda saudara motivasinya dengan orang-orang Eropa yang lari ke Amerika Selatan. Orang-orang Eropa yang lari ke Amerika Selatan, saudara-saudara yang terkasih, seperti Meksiko dan lain sebagainya, mereka pengen lebih kaya karena di sana banyak tambang. Tapi orang-orang Eropa yang lari ke Amerika Utara seperti Amerika Serikat dan Kanada, mereka pengen lebih bebas beribadah kepada Tuhan. Itulah sebabnya dalam uang mereka, dalam dolar Amerika ditulis in God we trust. Dan sejarah membuktikan Amerika Utara jauh lebih makmur dari Amerika Selatan. Orang yang cari Tuhan pasti jauh diberkati oleh Tuhan daripada yang lain. Karena itu anak yang terhilang dia pergi. Dia boroskan hartanya. Hidup foya-foya. Kehabisan saudara yang terkasih. Dia menjaga babi. Saudara yang terkasih, babi punya makanan. Dia enggak punya makanan. Keadaannya lebih menyedihkan dari babi. Orang Yahudi itu enggak makan babi. Kalau dia jaga babi itu sebuah penghinaan untuk dirinya. Karena itu dia berkata, ayahku mempunyai pelayan berlimpah-limpah, sedangkan aku di sini hampir mati kelaparan. Karena itu aku akan pergi, bilang sama bapakku, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapak. Dan dia pulang. Dia pulang saudara yang terkasih. Bagaimana dengan bapaknya? Setiap hari bapaknya keluar, pergi ke jalan. Jangan-jangan anaknya pulang. Tapi begitu dia pergi ke jalan, nggak ada lihat tanda-tanda anaknya pulang. Setiap hari dia pergi keluar, nggak ada tanda-tanda anaknya pulang. Tapi satu ketika dia berdiri sore hari di jalan, dia menengok ke kanan, dia melihat ada titik jauh. Ada sebuah titik hitam dari jauh yang sedang bergerak. Dan titik hitam yang sedang bergerak itu seperti seseorang yang sedang berjalan. Dan seseorang yang sedang berjalan itu seperti anaknya. Dia usap matanya, dia berkata, apakah saya bermimpi? Dan kemudian dia yakinkan dirinya, saya enggak bermimpi. Dan dia enggak tahan lagi, dia enggak tunggu lagi anaknya sampai. Tapi dia kemudian lari dan dia menyongsong anaknya. Dia memeluk anaknya dan dia berkata, selamat pulang kembali ke rumah anakku. Itulah Bapak kita. Dia sayang sama saudara dan saya. Haleluya, pemain musik bisa maju ke depan. Karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita tahu Bapa sayang kepadanya. Kenapa dia sayang? Ayat 14 terakhir. Kenapa dia sayang? Kita akan siapkan lagu seperti Bapa sayang anaknya. Kenapa dia sayang? Ayat 14 berkata, sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Tuhan kenal banget siapa kita. Tuhan kenal banget siapa kita. Kita ini debu, rapuh, saudara-saudara yang terkasih. Karena itu dia sayang, mengasihani kita. Saudara, di dalam mengingiring Tuhan,
Orang yang paling lemah justru yang harus lebih banyak diperhatikan. Karena mereka rapuh. Kita penting memperhatikan. Tuhan menyayangi saudara dan saya seperti anaknya. Seperti anak yang bungsu yang pulang, yang disambut oleh bapaknya. Tiada kasih seperti kasih Allah kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa besar sungguh kasih setiamu. Nyata sungguh perlindunganmu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapa sungguh besar kasih setiamu. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu, Bapa. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Mari berdiri bersama-sama. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Oh, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang, terima kasih Tuhan. Demikianlah Kau menuntun langkahku. Oh, hari depan indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Saya nggak punya cita-cita jadi hamba Tuhan, dah sama sekali. Tapi karena Tuhan baik, Dia angkat saya dari hidup yang sedang menuju kebinasaan. Mungkin saudara juga berpikir, saudara pun demikian. Dan kalau hari ini kita ada di dalam ruangan ini, jangan lupa itu karena Tuhan sayang sama kita. Sama seperti Dia sayang sama anak-anak. Bapa, kami menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersyukur. Dengan mulut kami, dengan jiwa kami, dengan batin kami, dengan segenap hidup kami. Karena kebaikan-kebaikan-Mu ajaib dalam hidup kami. Dari seseorang yang tak berarti menjadi seseorang yang Tuhan pakai menjadi alat. Semua kami di ruangan ini, kami semua punya nilai mahal.
Sebab yang mati bagi kami adalah Yesus, yang darahnya tak bisa dibandingkan dengan apapun. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa supaya kami ingat selalu bahwa Tuhan sayang sama kami. Di sini, di mana saja, di pekerjaan kami keseharian, di rumah kami, Tuhan sayang kepada kami. Kalau kami sayang sama anak-anak kami mesti ingat Tuhan lebih sayang kami, lebih sayang anak-anak kami dari sayangnya kami manusia. Karena kami terbatas. Dosa, kebiasaan-kebiasaan jelek kadang-kadang membuat kami menjadi orang yang lemah. Tapi kami bersyukur Tuhan ajarkan kami. Karena itu, berikanlah kasih itu Bapa. Curahkan terus, penuhi kami dengan kasih itu. Supaya kasih yang tanpa syarat itu bisa kami demonstrasikan untuk mengasihi istri kami, mengasihi anak-anak kami, mengasihi sesama kami, mengasihi jemaat, mengasihi hamba-hamba Tuhan, mengasihi pelayan, mengasihi teman-teman di kantor, di mana saja kami berada. Sebab kasih itu yang membuat hidup ini menjadi indah. Ini doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan, silakan. Satu pujian yang menyatakan bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya penolong kita yang setia. Mari bersama kita merenungkan pujian ini. Kasih-Mu menerangi langkahku, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku,
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya pagi ini kita boleh terima berkat Tuhan. Seberapa banyak kita boleh diberkati Tuhan. Selagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya sebagai Gembala Sidang, bagi seluruh pengurus dan jemaat, mengucapkan terima kasih kepada hambanya Pak Pendeta Hedi Salparang, terlebih dengan keluarga yang boleh hadir dan melayani kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk pujian, Baik, Risel, Tuhan memberkati dengan segala hal yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat apa yang menjadi bagian B-News minggu ini untuk kita bersimak bersama. Shalom, puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung. Berkat Tuhan telah dicurahkan melalui pujian serta firman Tuhan. Mari kita simak B-News minggu ini. Atas nama Gembala Sidang, pengurus serta seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Henry Salaparang. Kiranya berkat Tuhan selalu dicurahkan dalam pelayanan, kesehatan, dan keluarga Bapak. Mari hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah Minggu 28 Februari 2021 yang akan datang. Ibadah ke-1 dan 2, WL Singer pemain musik Aser akan dilayani oleh Komisi Pemuja. Diinformasikan kepada seluruh pelayan mimbar, WL Singer pemain musik sound LCD serta penanggung jawab ibadah dapat bergabung dalam ibadah persekutuan pelayan mimbar yang akan dilaksanakan secara online pada hari Kamis 25 Februari 2021 jam 7 malam dengan pengkhotbah Bapak Pendeta Nathanael Didi Prianto, pemimpin pujian Ibu Maya dengan tema Karunia dan Karakter, mana yang lebih penting? Mari sama-sama kita sadar dan peduli akan kesehatan kita dan orang lain dengan cara 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sekian video minggu ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, minggu depan kita akan ada ibadah Pekan Remaja Pemuda. Jadi seluruh pelayan mimbar, seluruh pelayan akan dilakukan oleh pemuda remaja. Doakan untuk anak-anak kita yang akan melayani dan biarlah boleh menjadi berkat bagi kita. Saudara, hari Kamis tanggal 25 Februari kita akan ada ibadah secara streaming untuk pelayan mimbar, yaitu jam 7 malam. Biarlah kita akan bersama untuk pelayan mimbar akan menyiapkan hati dengan tema karakter dan karunia. Jadi mana yang lebih penting, karakter atau karunia? Di dalam kita boleh melayani Tuhan. Lalu saudara, yang perlu kita pokok doa yang perlu kita naikkan, untuk rencana minggu pertama bulan Maret, kita akan tambah satu lagi jam ibadah, karena 2 kali ibadah jam 6, jam 8 sangat padat dan cukup banyak penuh, apalagi nanti jam kedua juga. Maka dimungkinkan kita akan doakan untuk terus ibadah yang ketiga jam 10 pagi, ya jam 10 pagi kita akan adakan, ya sebenarnya jam 10 pagi, jadi jam 6, jam 8 dan jam 10 pagi. Lalu juga doakan untuk mulai minggu pertama bulan Maret, khususnya untuk ibadah offline anak-anak sekolah minggu. Kita sudah hampir sekian bulan anak-anak ini ibadah secara online. Maka untuk mulai minggu pertama bulan Maret kita akan ada ibadah anak-anak jam 8 pagi. Jadi ibadah umum jam 8 di sini, lalu anak-anak akan ada ibadah secara offline atau tatap muka jam 8 pagi yang ada di gereja ini. Itu sebabnya mohon Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak kecil bisa bergabung dalam ibadah yang kedua. Untuk jam 8 pagi kita akan ada ibadah untuk anak-anak bersama. Iya, itu informasi pengumuman yang boleh saya sampaikan. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan tutup untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih untuk ibadah yang sudah berjalan berlangsung. Tuhan memberkati. Ibadah yang kedua, kami percaya Tuhan sudah menyediakan berkat
yang luar biasa. Hamba terus berdoa untuk kesehatan hamba-Mu, Bapak Pendeta Hendy Salaparang, dalam pemulihan secara sempurna ajaib. Tubuh ini adalah milik Tuhan, baik Tuhan. Biarlah itu akan menjadi sesuatu yang dahsyat luar biasa, pakai di tengah pelayanan, keluarga, bahkan dimanapun hamba-Mu ada, bersama keluarga luar biasa Tuhan memberkati. Jika sebentar juga untuk anak perempuannya akan kembali ke Jakarta, Tuhan juga menolong perjalanan melalui kendaraan yang ditumpangi, Tuhan memberkati, sehingga dalam aktivitas hari Senin dalam pekerjaan Tuhan menyertai, dan rencana Pak Eri dan juga dengan keluarga bisa hari Senin kembali ke Jakarta, Tuhan juga memberkati dengan segala penyertaan yang luar biasa. Terima kasih untuk pagi hari ini ibadah yang Tuhan memberkati kami. Ibadah yang kedua kami serahkan dalam tangan-Mu, dan seluruh rencana apapun yang kami akan lakukan, ibadah secara streaming pelayan mimbar, ibadah anak-anak, dan juga kami ingin menambah 1 jam ibadah lagi untuk minggu yang pertama pada bulan Maret. Tuhan juga memberkati seluruh pelayan mimbar kami, jemaat, dan dapat boleh ada di dalam satu bagian Tuhan. Berkati kami semua dengan kesehatan, proteksi dengan segala kemurahan Tuhan. Kiranya semuanya itu turun dan memberkati setiap kehidupan kami. Jemaat, mari kita akan tengadakan dua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat yang besar benar yang datang daripada Allah Bapa di surga, kasih oleh Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh yang Kudus menyertai kita pagi ini selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang selamanya. Dia single saja menyanyikan pujian ini. Jemaat, mari bersama-sama dengan senang hati katakan, seperti-Mu teman pati, damai surga. Sama-sama dengan senang kita. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Ya, berkat yang terbaik yang daripada Tuhan turun menyertai hidupmu. Apa yang berbuat atas setiap tanganmu, Tuhan setia, kasih kemurahannya, kebaikannya Tuhan itu luar biasa. Terpujilah Bapa Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mengasihi anak-anaknya, kasih sempurna. Haleluya. Silakan duduk, mengambil satu duduk sejenak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.